Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali untuk belajar meskipun dalam jarak jauh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini patut kita syukuri karena Allah masih memberikan kita izin, masih menghendaki untuk kita mendapatkan ilmu. Semoga adik-adik yang ada di rumah ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi adik-adik yang ada dalam keadaan kurang sehat atau mengalami kendala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan serta memberikan kemudahan. Amin. Seperti biasanya, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Lalu, hendaknya kita juga selalu memperhatikan adab dalam belajar meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Yang pertama, marilah kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat. Belajar semata-mata adalah untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa, meminta keberkahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam belajar, yaitu dengan menyimak materi yang disampaikan. Kemudian adik-adik dapat mencatat serta mengamalkan materi yang telah disampaikan. Kalian, kita akan membahas kembali materi yang telah kita pelajari di tema yang kelima dan tema yang keenam untuk materi tematik. Nah, yang pertama kami akan membahas kembali materi muatan PPKN tematik ya. Untuk tematik muatan PPKN di tema yang kelima dan yang keenam. Nah, untuk muatan PPKN pertama kita telah mempelajari mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol atau pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Jadi kita telah mempelajari nih sila-sila Pancasila beserta simbolnya. Yang pertama, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Kemudian yang kedua, sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Sila yang ketiga persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Yang kelima, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Adapun contoh perilaku yang selaras dengan sila-sila Pancasila. Contoh perilaku yang selaras untuk sila yang pertama adalah sholat. Nah, ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang muslim. Kita diperintahkan untuk melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, sholat ini merupakan sebuah bentuk ibadah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah yang mencerminkan bahwa kita hanya beribadah, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh perilaku yang selaras dengan sila yang pertama, yaitu sholat. Jadi, kemudian yang kedua, perilaku yang selaras dengan sila yang kedua adalah menolong teman. Menolong teman
ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada teman kita, Masya Allah. Apalagi sampai mencintai teman kita. Kemudian yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan sila yang ketiga, berteman dengan baik. Nah, ini saling berkaitan ya. Sila yang kedua, contoh sila yang kedua dan sila yang ketiga ini saling berkaitan. Ketiga adalah berteman dengan baik, menjaga pertemanan sehingga tidak ada permusuhan di antara pertemanan. Karena permusuhan itu sangat dibenci, itu merupakan hal yang buruk. Lalu sila yang keempat, contoh perilaku yang sesuai atau selaras dengan sila yang keempat adalah bermusyawarah. Ini pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah. Dan yang terakhir, perilaku yang sesuai atau yang selaras dengan sila yang kelima adalah adil kepada teman. Dan ini pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku adil. Bahkan kita di kelas pun kepada teman harus berperilaku adil. Nah, ini yang pertama. Kita telah mempelajari simbol-simbol Pancasila serta contoh-contohnya. Nah, sekarang masih materi untuk materi PPKN. Yang kedua adalah mengidentifikasi dan menceritakan kegiatan sesuai aturan atau tata tertib. Nah, ini aturan atau tata tertib secara umum. Contoh tata tertib. Nah, sebelumnya tata tertib adalah merupakan sebuah aturan, tata tertib atau aturan jika dilaksanakan itu akan mendapat reward atau penghargaan. Nah, sedangkan jika tidak dilaksanakan itu akan mendapat sanksi. Nah, ini aturan, contoh aturan tata tertib secara umum yang sedang kita bahas di materi tematik. Contoh tata tertib di rumah, seperti misalkan merapikan kamar, tidak tidur terlalu malam, karena itu kurang baik ya. Kemudian contoh tata tertib di sekolah, masuk tepat waktu, kemudian memakai seragam. Nah, ini materi kita yang berkaitan dengan mengidentifikasi atau menceritakan kegiatan sesuai aturan atau tata tertib. Adapun selain materi tata tertib yang kita bahas secara umum, perlu selalu kita ingat bahwa kita mempunyai aturan yang mutlak dalam kehidupan kita, yaitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui pedoman hidup kita. Apa itu? Ya, pedoman hidup kita adalah Al-Qur'an. Jadi Allah mengatur kehidupan kita itu sudah jelas, sudah diatur dalam Al-Qur'an, sehingga kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang di dalamnya memuat aturan-aturan kehidupan. Kemudian kita juga harus berpegang kepada sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berperilaku atau berkehidupan. Nah, itu dua aturan itu maksud kami dua pedoman yang di dalamnya memuat aturan kehidupan untuk kita. Itu mutlak. Adapun yang kita bahas di sini adalah aturan secara pengetahuan umum. Insyaallah. Untuk materi muatan bahasa Indonesia di tema yang kelima dan keenam, kita telah mempelajari yang pertama mencermati dan membaca puisi. Contoh puisi waktu itu kita telah membacakan puisi yang berjudul Allah Pencipta Alam. Allah menciptakan alam ini begitu indah. Dia mengangkat langit di atas langit. Dia mengatur dunia dengan bijaksana. Dan dia mengatur dunia sesuai dengan kehendaknya. Jadi ciri-ciri puisi itu yang pertama terdiri atas bait, kemudian terdiri atas baris, kemudian
Katanya singkat, padat, dan indah, mengandung keindahan. Itu ciri-ciri dari puisi. Bahasa Indonesia kita telah mencermati dan menyampaikan ungkapan permintaan maaf dan tolong. Nah, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala juga untuk saling memaafkan, untuk saling tolong menolong. Dan kita telah mempelajari di materi bahasa Indonesia. Kita telah membaca nih cerita soal Beni menyenggol Udin. Beni dan teman-teman bermain di lapangan sekolah. Ketika bermain, tanpa disengaja Beni menyenggol Udin. Udin pun terjatuh. Beni dan teman-teman segera menolong Udin karena Udin terjatuh. Ini merupakan sikap menolong atau tolong menolong. Beni pun merasa bersalah kepada Udin. Beni langsung meminta maaf. Nah, ini merupakan cerminan sikap meminta maaf. Beni berkata, "Maafkan saya Udin, saya tidak sengaja menyenggolmu." Dan Udin menjawab, "Tidak apa-apa Beni, saya sudah memaafkan. Lain kali hati-hati ya." Dari gambar ini tercermin sikap tolong menolong dan tercermin sikap meminta maaf. Pada materi muatan bahasa Indonesia kita telah mencermati dan menulis huruf atau tulisan tegak bersambung. Nah, adik-adik bisa lihat kembali materi untuk yang ini. Bagaimana tiap-tiap huruf antara huruf lepas dan huruf tegak bersambung perbedaannya diperhatikan. Adalah materi muatan matematika. Nah, untuk matematika ini di tema yang kelima dan keenam kita telah mempelajari yang pertama, menentukan dan melakukan pengukuran panjang benda dengan satuan baku. Apa itu satuan? Satuan itu secara sederhana adalah patokan. Untuk satuan untuk mengukur panjang benda ada dua macam, cm dan meter. Nah, kita baru mempelajari dua satuan, cm dan meter. Cm disingkat cm, masih ingat? Cm disingkat cm, kemudian meter disingkat m. Satuan meter sama dengan 100 cm atau 1 m sama dengan 100 cm. Maka kalau misalkan 1 m sama dengan 100 cm, maka satuan untuk merubah satuan m kepada cm itu harus dikali 100. Kalau untuk merubah satuan m kepada cm itu harus dikali 100. Sementara untuk merubah satuan cm menjadi m atau meter itu harus dibagi 100. Nah, pada muatan matematika kita telah mempelajari pengukuran berat benda dengan satuan baku. Nah, untuk berat benda kita baru mempelajari satuan kilogram atau disingkat kg, kemudian ons, kemudian gram atau disingkat g. Coba perhatikan di sini, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, maka untuk mengubah satuan kg kepada ons itu dikali 10. Nah, kemudian lihat lagi yang di bawah, 1 kg sama dengan gram. Nah, untuk merubah satuan kilogram menjadi gram itu dikali 1000. Untuk mengubah satuan kilogram menjadi gram itu dikali 1000. Dan yang terakhir, 1 ons sama dengan 100 gram. Maka untuk mengubah satuan ons kepada gram itu harus dikali 100. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini, yang secara garis besar ini bisa memperkuat ingatan adik-adik, bisa memperkuat pemahaman kita kembali. Kita telah mempelajari materi-materi yang telah tadi kita bahas. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa adik-adik ambil.
Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf atas kekurangan, baik dalam materi atau dalam waktu, atau dalam hal yang lainnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.